meningkat dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lemak dan minyak. Nah, lemak dan minyak ini merupakan komponen penting dalam bahan pangan yang berfungsi sebagai sumber energi, larut vitamin lipofilik, penambah cita rasa, dan penentu tekstur produk. Tujuan praktikum kali ini itu agar mahasiswa menentukan dengan betul kadar lemak dan minyak dalam satu bahan pangan. Lemak dan minyak ini merupakan lipid yang tersusun dari triglyceridae, yaitu ester dari gliserol dan asam lemak. Dalam analisis pangan sendiri, pengujian terhadap lemak dan minyak ini mencakup beberapa parameter, yaitu salah satunya angka peroksida yang merupakan indikator utama kerusakan oksidatif awal pada lemak dan minyak. Berdasarkan SNI, kadar lemak pada bakso daging, sosis daging dan sosis daging itu maksimal 20% dan 10%, serta untuk angka peroksida pada minyak goreng itu sebesar 10 mili ekuivalen O2 dalam kilogram. Pada praktikumnya sendiri, yang pertama adalah alatnya ini ada neraca, Erlenmeyer, tabung ekstraksi software, botol timbang, biuret, mikropipet, gelas ukur, beker gelas, dan oven. Sedangkan untuk bahan itu ada bakso daging, sosis daging, minyak goreng, Na2S2O3, amilum, HI jenuh, aquades, dan PE. Untuk cara kerjanya sendiri ada 3 tahap. Yang pertama, kita penentuan angka peroksida metode filtrasi iodin. Yang kedua ada penentuan kadar lemak dengan software, dan penentuan angka peroksida metode Hills dan Hill. Lalu untuk hasil pengamatan sendiri dapat kita lihat berat kadar sosis. Untuk hasil pengamatan sendiri pada sosis itu rata-ratanya sebesar 7,46% dan untuk bakso itu sebesar 2,08%. Sedangkan untuk penentuan angka peroksida untuk ulangan 1, ulangan 2, dan bako itu volume awalnya 13,8, dan 0,5 mili. Lalu untuk perubahan warnanya sebelum titrasi itu berwarna kuning keruh dan sesudah titrasi itu berwarna bening. Lanjut untuk pembahasan. Nah, untuk pembahasan sendiri kadar lemak sosis yang diperoleh sebesar 7,46%, di mana nilai ini berada di bawah kadar SNI yaitu maksimal 20%. Nah, untuk bakso sendiri sebesar 2,08% yang masih di bawah kadar SNI yang maksimalnya 10%. Fungsi lemak dalam sosis dan bakso ini sendiri untuk memberikan rasa gurih dan tekstur yang juicy, meningkatkan kelembutan dan keempukan, serta menambah energi gigi dan pangan. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan produk terlalu berminyak dan kita juga mengalami gangguan kesehatan. Nah, faktor yang mempengaruhi kadar lemak sendiri yaitu jenis dan bahan tambahan yang digunakan, jenis dan proporsi bahan baku, rasio air dan lemak dalam adonan, proses pengolahan, serta formulasi resep yang mengikuti standar mutu nasional. Faktor ini harus diatur untuk menghasilkan produk yang sesuai standar. Lalu untuk bilangan peroksida sendiri, angka peroksida minyak goreng sendiri itu sebesar 4,0809 mili ekuivalen O2 per miligram, yang mana nilai ini masih dalam batas aman menurut SNI, yaitu 10 mili ekuivalen O2 per kilogram. Nah, pengaruh bilangan peroksida ini berpengaruh terhadap kualitas minyak goreng yang menunjukkan tingkat kerusakan minyak, terus penurunan mutu, dan bilangan peroksida ini dapat dipengaruhi oleh penggunaan yang berulang, suhu penggorengan, paparan oksigen dan cahaya, kadar air dalam bahan pangan, komposisi asam lemak, kontaminan, dan lama dan cara penyimpanan. Lalu kesimpulannya yang pertama, kadar lemak sosis rata-rata sebesar 7,46% dan bakso 2,08%, di mana kadar lemak sosis ini lebih besar daripada kadar bakso. Lalu untuk bilangan peroksida minyak goreng sebesar 4,0809 mili ekuivalen O2 per miligram, dan kadar lemak sosis, bakso serta angka peroksida ini masih dalam batas SNI. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, kan di penentuan analisis minyak ini kan metode Soflet itu kan ada spesifikasi tersendiri buat pemilihan pelarutnya kan. Nah, apa alasan kalian memilih pelarut petroleum ether di analisis lemak dan minyak ini? Terima kasih. Aku izin jawab pertanyaan dari Dewi ya. Alasan memilih pelarut petroleum ether sebagai pelarut dalam penentuan kadar lemak dan minyak ini karena PE itu merupakan pelarut nonpolar yang efektif untuk melarutkan senyawa lemak dan minyak yang bersifat nonpolar. Selain itu, titik uji dari petroleum ether sendiri itu relatif rendah, yaitu sekitar 40-60 derajat Celcius, yang memudahkan proses penguapan dan pemisahan kembali dari ekstrak dari sampel tersebut. Nah, hal ini memungkinkan ekstraksinya itu lebih efisien tanpa merusak kandungan lemak.
bagaimana sih cara kalian itu menentukan apakah angka peroksida yang dihasilkan itu menunjukkan bahwa si minyaknya ini itu masih layak berkonsumsi? Izin jawab ya. Penilaian kelayakan minyak itu bisa didasarkan oleh angka peroksidanya yang dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dengan batas maksimal dari SNI yang ditetapkan. Terus juga bisa dari kodeks alimentarius. Kan minyak goreng itu ada di angka peroksida maksimal di 10 mili ekuivalen oksigen per kilogram. Nah, jika hasil tersebut masih di angka itu atau kurang dari, maka minyak itu tuh masih dianggap layak dikonsumsi. Izin bertanya, mengapa di dalam grafik pemenuhan minyak ini ketika kalian melakukan iterasi penentuan angka peroksida, kenapa digunakan indikator amil? Izin menjawab, jadi dalam praktikum digunakan indikator amilum karena amilum itu mampu memberikan atau membentuk kompleks warna biru tua dengan ion iodin dalam titrasi, sehingga ketika dilakukan titrasi itu iodinnya akan bereaksi dengan natrium tiosulfat, warna kuning akan berubah menjadi biru tua yang sangat jelas. Dan ketika warna biru itu hilang, menunjukkan bahwa titik akhir titrasinya itu sudah selesai. Saya izin bertanya, bagaimana pengaruh lama pemanasan terhadap kadar peroksida dalam minyak goreng itu? Izin jawab. Jadi untuk kalau minyak itu semakin lama dipanaskan, terutama menggunakan suhu yang tinggi, itu kandungan peroksida dalamnya itu cenderung akan meningkat. Dan ini tuh meningkatnya dikarenakan oleh reaksi oksidasi lemak yang terjadi dalam minyak tersebut. Nah, oksidasi lemak itu terjadi karena akibat dari paparan panas, cahaya, dan oksigen. Nah, jadi peroksida itu juga merupakan sebagai indikator awal terjadinya kerusakan secara oksidatif. Izin bertanya ya. Ini kalian kan pakai metode Sokal kan? Metode Sokal. Buat penentuan angka peroksida ya itu apa perbedaan prinsip antara metode Hill sama metode Yale di penentuan angka peroksida? Menjawab, metode titrasi iodin didasarkan pada reaksi antara peroksida dalam minyak dengan kalium iodida yang membedakan iodin. Iodin ini kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat atau Na2SO2O3 dan jumlah iodin yang bereaksi menunjukkan jumlah peroksida. Sedangkan metode Hills dan Thiel menggunakan reaksi kimia antara peroksida dengan ion feri dalam suasana asam dan larut organik. Nah, reaksi ini menghasilkan kompleks berwarna yang dapat diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu, yaitu 510 nanometer, yang memberikan hasil yang lebih sensitif dan kuantitatif. Izin bertanya, apa sih kesalahan yang mungkin bisa terjadi dalam penentuan kadar ini dengan menggunakan metode
kesalahan yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, sampel tidak benar-benar kering sebelum ekstraksi sehingga kandungan air itu terukur sebagai lemak. Yang kedua, waktu ekstraksi terlalu singkat sehingga lemak belum terekstraksi seluruhnya. Kemudian pelarut tidak sepenuhnya menguap sebelum penimbangan menyebabkan hasil kadar lemak itu menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Yang terakhir, kesalahan dalam menimbang botol timbang atau residu